Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar relevan. Tapi anehnya sering banget luput dari radar kita. Kita bakal ngomongin nasib para pahlawan pangan kita, khususnya di daerah penghasil bumi. Lebih spesifik lagi, kita mau lihat gimana sih prinsip-prinsip fiqh muamalah atau hukum ekonomi syariah itu sebenarnya punya potensi luar biasa buat merombak total sistem perdagangan hasil pertanian. Tujuan akhirnya, ia pastinya menghadirkan keadilan sejati buat para petani kita di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Jadi ini bukan cuma sekedar ngomongin teori agama di atas kertas ya. Ini murni tentang solusi struktural yang benar-benar praktis dan bisa diterapin di lapangan. Oke, biar kita gampang ngikutinnya, pembahasan kita kali ini dibagi jadi 5 bagian ringkas. Kita mulai dari paradoks petani di tanah subur, terus masuk ke anatomi eksploitasinya. Setelah itu kita bahas solusi keadilan lewat fikih, muamalah, transformasi sistem salam dan hisbah, sampai akhirnya gimana sinergi hukum dan ekosistemnya bisa berjalan bareng. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian pertama kita, paradoks petani tanah subur. Coba deh, kita pikirin pertanyaan mendasar ini. Kenapa ya, produsen utama di daerah yang tanahnya super subur kayak Curup ini, malah masih aja terjebak dalam kemiskinan struktural? Gini, bayangin aja tanah mereka itu bisa ngasilin ribuan ton kopi dan sayuran yang nyuplai ke berbagai wilayah. Logikanya kan, dengan hasil bumi yang melimpah ruah kayak gitu, petaninya pasti sejahtera dong, tapi realitasnya enggak gitu. Banyak banget dari mereka yang malah terbelit hutang yang mencekik, harus nunggu lama buat dibayar, dan parahnya lagi, terpaksa nerima harga yang jatuh banget. Jelas banget kan, ada sistem yang salah di sini. Dan inilah yang mau kita bongkar. Makanya kita nggak bisa cuma melihat dari luarnya aja. Kita harus benar-benar mendiagnosis akar masalahnya di bagian kedua ini, anatomi eksploitasi dan ketimpangan. Coba perhatiin ilustrasi jungkat-jungkit ini. Ketidakadilan yang dialami petani kita ini bukan cuma sekedar kegagalan pasar biasa, teman-teman. Ini tuh hasil langsung dari yang namanya ketidakseimbangan kekuatan ekonomi atau power asymmetry. Lihat deh, di satu sisi petani kita rata-rata cuma menguasai tenaga kerja fisik dan lahan yang ukurannya sangat terbatas. Terus, di sisi sebaliknya, tengkulak atau pedagang perantara mendominasi permainan. Mereka punya akses modal yang gede, informasi pasar yang jauh lebih luas, plus jaringan distribusi. Kalau jungkat-jungkitnya aja udah seberat sebelah ini, transaksi yang terjadi jelas bukan lagi berdasarkan kerelaan, tapi murni karena keterpaksaan. Dan keterpaksaan inilah yang akhirnya nyiptain semacam lingkaran set yang benar-benar ngejebak para petani. Semuanya bermula dari pendapatan petani yang defisit. Nah, karena defisit pas awal musim tanam, mereka butuh modal kan? Ujung-ujungnya terpaksa ngutang ke tengkulak dengan bunga yang selangit. Ini yang kita sebut praktik riba. Terus, gara-gara dikejar hutang, mereka terpaksa jual hasil panen sebelum waktunya pakai sistem tebas yang harganya murah banget. Ketidakpastian ekstrem ini, kalau dalam Islam namanya goror. Belum selesai di situ, waktu panen beneran tiba, tengkulak memonopoli harga, bahkan sering mainin timbangan. Ini bentuk kezaliman nyata atau gaban. Hasilnya petani balik lagi ke titik awal. Defisit muter aja terus di situ. Ini benar-benar sistem yang secara struktural memiskinkan si produsen utama. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita mutus rantai yang eksploitatif ini? Disinilah kita masuk ke bagian ketiga, keadilan melalui fikih muamalah. Di sini, hukum ekonomi syariah hadir bukan cuma sebagai himbauan moral, tapi sebagai intervensi struktural yang beneran tajam. Teman-teman, kalau kita petakan masalahnya, ternyata setiap penyakit yang ada di pasar Curup ini tuh udah ada penawar syariahnya masing-masing loh. Keren kan? Coba lihat tabel ini. Kita punya realitas praktik ijon atau beli tebasan sebelum panen. Ini jelas melanggar karena ada unsur goror. Solusi strukturalnya apa? Pakai akad salam, yaitu sistem jual beli pesanan berjangka. Terus, buat ngatasin monopoli tengkulak dan manipulasi harga yang masuk kategori goban tadi, solusinya adalah institusi semacam pengawasan pasar yang ketat dari otoritas negara. Terakhir, soal pinjaman berbunga tinggi yang udah pasti riba, ini bisa banget diganti sama pembiayaan syariah yang adil, kayak mudarabah atau Qard Hasan. Jadi, setiap masalah yang kelihatan rumit ini ternyata punya solusi yang sangat actionable. Biar lebih kebayang, yuk kita geser ke bagian keempat dan lihat langsung gimana konsep ini bekerja di lapangan. Transformasi salam dan hisbah. Coba kita bedah alur waktu dari akad salam ini. Di waktu 0 alias pas akadnya ditandatangani, si pembeli atau pihak koperasi itu ngasih pembayaran 100% tunai di muka. Spesifikasi barangnya, jumlahnya, harganya, sampai kapan barang diserahin, semuanya udah dikunci pasti dari awal. Terus apa efeknya buat si petani? Di fase pertumbuhan, petani jadi bisa fokus ngolah lahannya dengan tenang. Kenapa? Karena modalnya udah di tangan. Dan yang paling penting, tanpa ada beban bunga hutang sepeser pun. Nanti pas waktu panen atau penyerahan tiba, petani tinggal nyerahin hasil buminya. Tengkulak udah nggak punya celah lagi buat tiba-tiba mainin harga sesuka hati, karena harganya udah disepakati dengan adil dari jauh hari. Praktik ijon otomatis mati dengan sendirinya. Tapi masalahnya akad salam ini nggak bakal jalan maksimal kalau pasarnya sendiri nggak diawasi secara independen. Nah, disinilah masuk peran yang krusial banget dari yang namanya hisbah.
Secara gampang, Hisbah ini adalah otoritas pengawasan pasar oleh negara. Negara itu wajib hadir di tengah-tengah pasar, bukan buat ngekang inovasi pedagang lo ya. Tapi murni buat ngelindungin pihak-pihak yang rentan. Fungsi utamanya itu buat ngejaga integritas pasar dari trik-trik kotor kayak penimbunan barang atau ngakalin timbangan. Kalau kita lihat ilustrasi, perisai ini, lembaga Hisbah itu benar-benar bertindak layaknya tameng baja buat petani dan pasar lokal. Misalnya nih, ada upaya ihtikar atu, penimbunan barang yang niatnya buat nyekik pasokan, biar harga melonjak. Nah, perisai Hisbah ini yang bakal nepis jahat itu. Terus kalau ada tadlis al-kail alias kecurangan manipulasi alat ukur dan timbangan dari tengkulak yang nakal, perisai ini juga yang bakal turun tangan, nindak tegas. Bahkan dalam kondisi yang darurat banget, Hisbah ini punya wewenang buat ngelakuin taksir atau intervensi batasan harga. Ini semua beneran demi mencegah eksploitasi yang merugikan para produsen kecil kita. Sayangnya ide-ide brilian ini nggak akan kokoh kalau cuma jalan sendirian. Makanya kita masuk ke bagian terakhir kita, sinergi hukum dan ekosistem. Jadi intinya, konsep-konsep keren tadi itu butuh dukungan kebijakan yang terpadu biar beneran bisa kejadian di lapangan. Ada 3 langkah esensial di sini. Langkah pertama, intervensi institusional. Pemerintah daerah harus berani ngidupin lagi fungsi Hisbah modern. Contohnya lewat dinas perdagangan yang lebih proaktif ngecek dan ngalibrasi timbangan langsung di sentra-sentra panen. Langkah kedua, infrastruktur pembiayaan. Kita harus dorong lebih banyak BMT atau koperasi syariah masuk ke area-area pertanian biar mereka bisa nyerap hasil panen petani dengan skema akad salam secara kolektif. Dan langkah ketiga ini enggak kalah penting, literasi sistemik. Para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat harus kolaborasi buat ngedukasi kelompok tani. Petani kita harus paham betul bahayanya hutang riba dan sadar sepenuhnya soal hak-hak hukum mereka. Kalau kita visualisasikan ekosistem yang sehat itu, persis kayak arsitektur bangunan yang kokoh ini. Atap yang namanya kesejahteraan petani itu cuma bisa berdiri aman kalau ditopang sama ketiga pilar utamanya secara bersamaan. Pilar pertamanya regulasi positif dari negara. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Petani. Pilar keduanya lembaga ekonomi syariah yang ngasih akses modal adil tanpa mencekik. Dan pilar ketiga edukasi kultural langsung di akar rumput. Nah, ketiga pilar ini wajib banget punya pijakan pada fondasi yang sama kuatnya, yaitu nilai-nilai inti dari fikih muamalah, keadilan, kesukarelaan, dan transparansi. Sebagai penutup, aku mau ngajak teman-teman semua buat ngerenungin kalimat ini. Memutus rantai eksploitasi dalam pertanian bukan sekedar perbaikan ekonomi, melainkan penegakan keadilan hukum yang menjadi inti dari makosid syariah. Apa yang terjadi di Curup dan mungkin di banyak sentra pertanian lainnya di negara kita, pada akhirnya adalah murni tentang martabat manusia. Lewat instrumen fik muamalah ini, kita sebenarnya udah pegang peta jalan yang nyata dan terukur, buat mastiin kalau mereka yang capek-capek nanam benih di bumi, enggak lagi dipaksa buat menuai kemiskinan. Pertanyaan terbesarnya sekarang buat kita semua, apakah cetak biru keadilan ini cuma bakal jadi wacana indah di atas kertas selamanya? Atau mampukah kita mulai gerak menerapkannya secara nyata, demi menyelamatkan pahlawan pangan kita? Terima kasih banyak sudah ngikutin sesi bedah materi kali ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.